أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahillazi hadana sabulus salam wa abhamana bisyari'ati nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan bertatap muka sambil saling mengingatkan betapa besar nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat itu kita selalu menjadi insan yang bersyukur. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan bernilai ibadah menjadi syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah.
Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah 3 bahaya tidak percaya pada hari akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhirat merupakan salah satu keimanan yang sangat penting. Karenanya Al-Qur'an dan Al-Hadis seringkali merangkaikan penyebutan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Pada hari akhirat itulah manusia bisa berjumpa dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta dengan segala isinya. Karenanya hari akhirat juga disebut dengan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan hari akhirat merupakan hasil yang sesungguhnya dari apa yang dilakukan manusia dalam kehidupannya di dunia, baik maupun buruk. Bila dunia manusia melakukan keburukan yang banyak, maka ia mendapatkan kehidupan yang buruk dan tidak menyenangkan dalam kehidupan akhirat. Sedangkan bila manusia melakukan perbuatan baik yang banyak, maka ia akan mendapatkan kehidupan akhirat yang membahagiakan dan menyenangkan. Dengan demikian, kehidupan hari akhirat merupakan kesempatan emas untuk bisa berjumpa langsung dengan Allah. Oleh karena itu, amat rugi orang yang mendustakan hari akhirat dan perjumpaan dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta iza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farradna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang pada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Quran Surat Al-An'am ayat 31. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena iman atau percaya adanya kehidupan akhirat menjadi sesuatu yang sangat penting, maka sangat berbahaya keberadaan manusia yang tidak beriman kepada hari akhirat dalam kehidupan di dunia ini. Paling tidak Al-Quran menyebutkan 3 bahaya orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Yang pertama, tidak memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah tidak memberinya petunjuk, tapi karena pemberian Allah itu tidak mau diambil atau diterimanya. Diturunkannya Al-Quran merupakan bukti petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia. Tapi manusia itulah yang tidak mau menerimanya. Kita tentu bisa membayangkan betapa bahayanya seandainya seseorang memiliki kendaraan bagus, sehingga kendaraan itu bisa berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tapi pengemudinya tidak menggunakan petunjuk atau ketentuan berlalu lintas. Bahkan bahaya ini tidak hanya akan menimpa dirinya, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Karena itu, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kerugian dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di dunia mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Atau hak dan batil itu sekedar diketahui, tapi mereka tidak mau melaksanakan yang hak dan tidak mau meninggalkan yang batil. Sedangkan di akhirat nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksa yang sangat mengerikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin." Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Quran surat Yunus ayat 45. Untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia harus beramal soleh dalam kehidupannya di dunia ini dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan niat yang ikhlas. Di samping tidak memperoleh petunjuk, bahaya kedua orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat akan membuat mereka menganggap kehidupan di dunia ini lebih baik daripada akhirat. Padahal kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Dunia adalah sarana, bukan tujuan, sebagaimana permainan dan senda gurau itu sendiri yang menjadi sarana bagi pencapaian tujuan tertentu. Satu hal yang harus kita ingat bahwa meskipun dunia ini disebut sebagai permainan, ternyata tidak ada permainan di dunia ini kecuali menggunakan peraturan. Ini berarti kehidupan dunia harus kita jalani dengan peraturan atau ketentuan sebagaimana ketentuan dari Sang Pencipta kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Al-An'am ayat 32. Manakala manusia telah menjadikan dunia ini lebih baik dari kehidupan akhirat, maka dalam proses pencapaian kenikmatan yang bersifat duniawi itu, manusia akan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Akibatnya, tidak sedikit orang yang memiliki prinsip yang penting enak, dan ia tidak peduli apakah hal itu benar atau salah. Bahkan dia juga tidak peduli apakah mengganggu dan merugikan orang lain. Bila itu yang terjadi, maka kacaulah kehidupan di dunia ini, seperti yang sudah mulai kita rasakan sekarang ini. Sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, yang merupakan bahaya dari tidak beriman kepada hari akhirat adalah menganggap atau memandang baik perbuatan yang buruk, sehingga dengan kemasan istilah atau kata-kata yang indah membuat keburukan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang buruk, bahkan bisa dianggap baik, seperti wanita yang memakai pemakaian primitif yang ketat dan terbuka dibilang sebagai pakaian modern. Wanita yang berzina dan melacur disebut sebagai wanita tuna susila atau WTS. Sehingga sebutan ini tidak menyentuh persoalan akidah, syariah dan akhlak, tapi semata-mata persoalan sosial yang sejajar dengan tuna karya, tuna wisma, tuna wicara, tuna netra dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu, sekarang ini para pelacur itu sudah disebut dengan pekerja seks, hingga mereka harus dihormati karena mereka adalah orang yang bekerja mencari nafkah. Bahkan bisa jadi pemerintah melakukan lokalisasi dan akan menunggukan pajak dari mereka. Contoh lain dari menganggap baik perbuatan yang buruk adalah dukun dibilang orang pintar, lalu paranormal bahkan dianggap atau dipanggil ustadz yang harus dipercaya orangnya, dipercaya omongannya. Begitulah seterusnya gambaran tentang orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat.
dan menganggap baik perbuatan yang buruk. Ini merupakan keburukan yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala mensinyalir kemungkinan hal ini di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-An'am ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dari uraian khutbah ini menjadi jelas bagi kita bahwa kedudukan iman pada hari akhirat menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan tidak bisa dipisahkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhirat merupakan tempat akhir kembalinya manusia. Ini berarti seperti sebuah tempat yang mesti dituju, maka konsentrasi seseorang akan tertuju padanya. Karenanya, bila manusia tidak percaya kepada apa yang akan ditujunya, hal itu akan berdampak sangat buruk bagi dirinya maupun orang lain. Demikian khutbah Jumat kita yang singkat